Shalom Aleichem, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Saya ingin berbagi dengan Anda semua tentang kuasa kata-kata. Kata-kata mengandung kuasa yang sangat besar. Kata-kata ini merupakan, menurut saya, adalah bentuk dari kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Karena kita diciptakan berdasarkan rupa Tuhan. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian 1, jadi ini kita bicara kitab suci halaman pertama ya, kita bisa baca bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dan ya, semua jagat raya ini dari ketiadaan dengan bersabda. Ya. Nah, kita lihat Tuhan berfirman itu selalu penciptaannya itu berfirman gitu. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang kan? Berfirmanlah Allah. Lalu terang itu jadi. Nah, lantas di ayat 9 kan? Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Kembali lagi, berfirman. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaknya tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Nah, kembali lagi, berfirman. Ayat ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, di sini kita bisa lihat betapa Tuhan mempunyai kekuasaan yang sangat-sangat besar ya di sini. Jadi kekuasaan utama Tuhan ditunjukkan dari firman. Ini kata-kata loh. Bayangkan kekuatan yang terkandung di dalam kata-kata yang diucapkan. Allah berfirman. Ya, di ayat ke-24 kembali lagi, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Nah, terakhir ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita anak-anak Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Karena itu kuasa Tuhan juga diturunkan kepada kita. Karena Tuhan bersabda, kita pun memiliki kuasa yang sangat besar dalam kata-kata kita. Jadi hendaknya kata-kata kita itu membawa karunia, membawa kasih, membawa berkat, dan bukan menjadi musibah, bukan menjadi kutukan, bukan menjadi bencana bagi sesama. Di kitab Filipi 4 ayat 8, Santo Paulus mengajarkan kepada kita, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini kunci bila kita mau berkata-kata. Ya, karena kata-kata itu merupakan perwujudan fisik dari pikiran. Jadi programlah diri kita untuk senantiasa berpikir hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar ya, sedap dengar, ingat. Kebajikan dan patut dipuji. Kalau ada yang baik, kita perkuat ya, reinforcement. Yang jelek, kita minimalisir. Program diri kita sesuai dengan kemauan Tuhan. Nah, maka kita akan menjadi penabur berkat. Ingat, semakin kita banyak menabur, semakin banyak juga kita menuai. Tuhan akan membalaskan ukuran yang kita gunakan kepada kita balik lagi loh. Dan di ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bayangkan, kita diminta untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Nah, ini salah satu bentuknya nih, bentuk dari bagaimana kita menjadi garam dunia dan terang dunia.
Ya dengan kata-kata yang kita ucapkan itu. Bila kita melaksanakan dan berucap kata-kata hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, itulah bentuk dari kita jadi garam dunia dan terang dunia. Tindakan, contoh bagi orang-orang lain bagaimana pengikut Kristus hendaknya bertingkah laku. Dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita selalu. Maka kita tidak akan berkekurangan. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya saya tahu nih, Allah sumber damai sejahtera ini shalom. Jadi Allah sumber shalom akan menyertai kamu. Shalom ini damai Tuhan yang hanya bisa diberikan Tuhan kepada kita. Karena sudah damai sejahtera. Kita berkecukupan dalam segala hal dan tetap damai. Damai yang tidak tergoyahkan oleh kondisi duniawi. Jadi ini merupakan berkat yang paling tinggi yang Tuhan berkatkan kepada kita. Selalu diulang-ulang dari perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru. Kalau Tuhan akan memberkati kita dengan shalom. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, mari kita berlatih setiap hari. Kurangi dari berbicara hal-hal yang negatif jadi yang positif. Secara langsung mungkin agak sulit ya kalau Anda sudah punya kebiasaan ngegosip atau apa. Tetapi secara bertahap pasti bisa. Jangan mulai membicarakan hal-hal yang negatif. Kalau sudah mulai masuk ya udah di cut off aja, langsung stop. Masuk ke dalam hal-hal yang mulia dan positif tadi. Ada hal yang sangat menarik dari kuasa kata-kata ini. Banyak orang mengatakan ini tidak realistis, tidak ada buktinya. Tetapi kenyataannya, seorang profesor Jepang, Masaru Emoto, dia pernah menulis buku ya, Secret Life of Water. Beliau mengadakan serentetan percobaan ya, eksperimen-eksperimen tentang air. Seperti kita tahu, air membentuk kristal-kristal salju yang sangat indah. Dan hanya Tuhan yang bisa menciptakan itu. Karena setiap kristal itu berbeda. Nggak ada yang sama. Ya, aneh kan kalau kita pikir, hujan salju berapa triliun salju itu yang turun. Dan semuanya berbeda. Molekul dari kristal-kristal salju ini. Nah, yang menjadi hal yang menarik adalah air yang diberkati dengan kata-kata yang indah, terus-menerus dikirimkan pesan-pesan yang positif, akan membentuk kristal yang sangat indah. Tetapi air yang dimaki-maki, dihina, direndahkan, tidak mampu membentuk kristal. Air itu mati. Dan ini juga berlaku kepada tanaman yang memang hidup dari air itu ya. Pada saat mereka mencoba menanam benih kacang, jadi mereka tanam toge dalam toples. Toples yang satu diberikan kata-kata yang positif, satu negatif. Yang negatif itu mati dan membusuk. Yang positif togenya berkembang luar biasa tinggi. Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali. Saya masih ingat Mythbuster juga mencoba. Mereka tanam kacang polong dengan lagu klasik, mereka mendapatkan hasil yang paling tinggi, hasil panenan tertinggi. Jadi tanaman itu dibiarkan kasih musik klasik 24 jam sampai panen. Dan itu mendapatkan hasil yang tinggi. Nah, satu lagi mereka kasih lagu rock kalau nggak salah, itu hasilnya rendah, lebih rendah dari kontrol kalau nggak salah, yang tidak dikasih musik apa-apa. Jadi pengaruh kata-kata sangatlah besar. Dan secara ilmu pengetahuan sekarang kita tahu kalau komponen tubuh manusia itu lebih dari separuhnya adalah air. Bayangkan betapa besar dampaknya kata-kata yang kita terima. Dari situ kita juga harus memperhatikan kata-kata yang kita bisikkan kepada diri kita sendiri, self-talk istilahnya sekarang ini. Pastikan kata-kata Anda itu penuh karunia Tuhan dan bukan kata-kata yang toksik, ya. Selalu berkati diri kita sendiri dahulu. Aku anak Tuhan, aku dikasihi Tuhan, aku penuh berkat dan karunia kuasa kasih Kristus. Karena trennya cenderung banyak orang itu toksik. Aku tuh nggak bisa apa-apa, aku nggak diberkati, aku nggak disayang Tuhan. Kalau dia mah bisa, saya nggak bisa. Saya bukan dia, saya nggak punya keluarga kaya, saya nggak punya. Itu toksik, itu yang diinginkan setan. Dia ingin kita semua hancur.
berlawanan dengan keinginan Tuhan yang menginginkan kita semua makmur dan mendapat shalom. Ya, Tuhan ingin kita kaya. Saya pernah membahas ini juga dalam artikel maupun video maupun podcast. Tuhan menginginkan kita mendapat berkat. Tuhan memberkati kita dengan shalom dan sesuatu yang luar biasa, berlimpah-limpah, kehidupan berlimpah-limpah. Jadi setiap kali kita bicara, perhatikan baik-baik self-talk ini ya, terhadap diri sendiri. Pagi-pagi pada saat berdoa, bersyukurlah. Tuhan, Engkau sudah begitu baik memberkatiku. Ya, terima kasih. Percayalah. Ya. Doakan dan percayalah Anda sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan memberkati.